Waktu nanti di review One Piece Chapter 1155 yang diberi judul Bajak Laut Rocks. Rocks sang bajak laut legendaris datang ke Elbaf. Untuk apa? Scene diawali dengan kelanjutan dari chapter sebelumnya di mana Loki yang bertemu dengan bajak laut Rocks. Loki menjawab pertanyaan yang dilontarkan Rocks. Benar, ini Elbaf, tapi Ice sedang tidak ada di tempat. Ia sedang berlayar. Kalian semua manusia kecil. Ini pertama kalinya aku melihat manusia kecil secara langsung. Prof pun kaget mendengar jawaban dari Loki. Sebentar, barusan kau bilang ayah, jadi kau putranya Harald. Berarti dia masih bisa ditemui kan? Siapa namamu? Loki. Baiklah Loki, lakukan apa yang kukatakan. Pulanglah dan suruh seseorang mengirimkan pesan darurat pada ayahmu seperti ini. Loki terluka parah. Anda harus segera kembali ke Elbaf sekarang juga. Merasa diperintahkan oleh manusia, Loki pun sangat marah di sini. Jaga bicaramu ya, apa kau pikir aku sudi diperintah manusia? Kau pikir ayahku akan meninggalkan segalanya begitu saja hanya karena aku terluka? Lagi pula, orang lemah sepertimu tidak pantas menyuruhku. Loki pun di sini terlihat mencoba untuk menyerang Rock, tapi di sana Rock sudah siap-siap untuk menyerangnya juga. Rock membuka pedangnya. Dan dia akan melakukan pedangnya dan terlihat di pedangnya terlihat kilatan hitam, yaitu House of Waki pasti. Narator di sini mengatakan teknik buat pedang Rock terkenal akan dapat serangannya yang brutal bagaikan dihantam palu raksasa atau ledakan meriah. Konon katanya serangannya dapat mempaskat apapun yang berada di sekitarnya dalam radius tertentu. Loki pun terlihat terkena serangan Rocks. Terlihat Loki pun kesakitan, padahal kita tahu walaupun si Loki ini masih kecil tapi daya tahan tubuhnya kuat banget. Prof pun tertawa karena Loki itu terluka parah. Narator berkata kembali, Harald bertemu dengan orang gila ini sebelumnya ketika di referee pada tahun itu. Dan kita pun diajak ke referee setahun sebelumnya. Scene pun terlihat berlatar belakang di Marijoa. Seseorang berkata di sana, seseorang menyerang dan menjuluki Maraja. Yang benar saja, pasti pelakunya adalah pria besar dengan pakaian hitam itu kan. Dan tiba-tiba Shin pun langsung berlari ke tempat Musama. Tim Musama berkata di sini, nyawa para raja itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memerasku. Dan gila, ternyata di sana ada seorang Rocks yang datang atau masuk ke ruangan di mana Musama selalu berada di sana. Iya sih, tapi yang jelas itu bisa membuat tanah suci kacau balau kan. Gila, seseorang Loki langsung datangin musuh paling berbahaya di One Piece ini. Gila. Narator mengatakan di sini, insiden seperti ini menjadi yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang penyusup berhasil masuk ke ruang bunga yang terletak jauh di dalam tanah suci. Narator mengatakan katanya ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ada orang yang berani masuk ke dalam ruangan bunga tersebut di mana tempat Musama berada. Dan seorang yang berhasil masuk itu adalah Rocky Sebe. Dan kita pun diperlihatkan ternyata orang atau klien yang selalu di samping Musama itu adalah Gunko. Gunko yang saat ini menjabat sebagai anggota Fortnite. Pria ini mengaku sebagai pengagum Davy Jones. Dia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dia ungkap pada saat itu, sehingga dia berkata seperti ini. Prof berkata para Musama dengan lantangnya, tunggu saja suatu hari nanti aku akan kembali. Gila, udah dateng, ancam pula. Gila emang Rocksnya. Tentu insiden ini takkan pernah diungkap ke publik. Ironisnya di hari itu juga terdapat satu lagi penyusup di tanah suci. Shin pun masih berlatar di Marijoa. Ternyata ada lagi satu penyusup selain Rocksgar. Kita pun diperlihatkan Harald yang berada di Marijoa. Dan salah seorang penjaga di sana berkata kembali, Laksamana telah terbunuh, pelahunya kabur menuju kastil, waspadalah saat menghadapinya. Rob dan juga Harald bertatap muka di sini. Di sini Rob dan juga Harald bertatap muka untuk pertama kalinya. Harald berkata, pasti dia orang yang sudah muncul para raja, beraninya dia menjadikan duka menghitamnya. Ya, mereka pun menyerang satu sama lain menggunakan pedangnya masing-masing.
Kelihatan saking kuatnya di sini, pedang mereka pun tidak bersentuhan sama sekali. Dan terlihat di sini pertarungan mereka seimbang. Di sini saya pribadi dibuat terkejut dengan sesuatu alat ini karena dia bisa mengimbangi seorang Brock. Di sini narator mengatakan saking hebatnya mereka, bentrokan antara dua orang yang tak dikenal mengempaskan semua orang yang berada dalam radius 5 km. Gila. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan sedikit perjalanan dari Rock setelah dia kabur dari Mariowa. Dia berlayar seorang diri, menjara, memukul, bertarung, dan lain-lain. Di dunia bajak laut terdapat tradisi yang sudah ada sejak lama, yaitu Davy Back Fight. Para kru bajak laut akan bersaing dalam serangkaian pertandingan dengan mempertaruhkan bendera atau bapak mereka dalam sebuah game yang sangat kejam. Cross memanfaatkan tradisi ini untuk membentuk krunya. Bahkan sebelum punya bendera bajak lautnya sendiri, banyak penjahat yang telah mereka menangkan dan bergabung menjadi krunya. Setelah itu, mereka pergi ke Elbaf. Dan akhirnya kita di sini diberitahukan cara Rock ini merekrut para anggotanya. Jadi dia tatanya merekrut para anggotanya melalui pertandingan atau turnamen, dan pemenangnya adalah mereka. Salah satunya yaitu Stussy Shiki Shirohige. Oke, kita akan jam ke ceritanya sebelum masuk ke Pulau Elbaf. Ross berkata di sini, ada orang hebat di sana, kalian pasti akan tercengang begitu bertemu dengannya. Elbaf Kastil Aurus. Terlihat Halajan sudah pulang karena mendengar berita Loki. Dan kita pun diperlihatkan juga di mana Rox yang diundang oleh Halad untuk makan di istananya. Terlihat Halad menanyakan tujuan Rox datang ke Elbaf. Rox, aku sudah dengar semua kejahatan yang kau lakukan. Ada urusan apa Rox sini? Rox menjawab, aku merindukanmu Halad. Bergabunglah menjadi kruku. Pemerintah dunia tidak mau mendengarkan permintaanmu kan? Dan di sini akhirnya kita diperlihatkan anggota bajak laut Rox selain Stussy, Shiki dan juga Shirohige. Di sini terlihat ada seseorang seperti Kahibou dan juga Deji. Dan satu lagi mirip seperti Apu. Tamata ini dia ras tangan panjang. Dan ternyata tujuan Rox datang ke Elbaf adalah untuk merekrut Halad menjadi krunya. Tapi di sini sayangnya Halad menolak permintaan tersebut. Berhenti bicara bodoh ya. Jika kau bergabung dengan penjahat sepertimu, aku akan kehilangan kepercayaan yang sudah kubangun dengan negara aliansiku. Rox pun terlihat berbalik bertanya di sini. Terus kenapa? Bukankah mereka itu cuma boneka pemerintah? Halad pun terlihat tidak terima dengan perkataan Rox tersebut. Halad pun berkata kembali sambil dia menatap Shiki. Kalian seharusnya sadar jika menjadi pengikutnya hanya akan membawa kalian pada kehancuran. Shiki pun menjawab di sini sambil tertawa terbahak-bahak. Pengikut si bodoh itu, sah, konyol sekali. Kami semua punya tujuan masing-masing. Kami semua tidak akan peduli jika suatu saat Rox mati. Di sini narator memberitahukan Shiki si orang gila, si singa emas di masa depan. Stussy pun berkata juga, ya sesuatu yang dia rencanakan terasa menggiurkan dan menjanjikan serta bisa membuat kaya raya. Miss Batingsi Bani Teknologi, Buckingham Stussy. Dan terlihat anggota seperti Beji pun berkata, pernah dengar soal Hachinosu, tempat yang dilabeli sebagai pulau pengasingan atau pulau wajah paut. Berbagai negara dan seluruh penjuru dunia mengirimkan tahanan terburuk mereka ke sana sebagai untuk hukuman pengasingan. Don Marlon, gangster dari Westbrook. Wah, ini sih udah dipastikan kalau ada sangkut pautnya sama BG siap. Dan singkat cerita mereka pun mengungkapkan perkataannya masing-masing. Ada Edward Muget Shirohige di masa depan. Ada Wang Zi Ochoku, sang peramal bajak laut, komodor pulau bajak laut di masa depan, yang mukanya mirip seperti Kahibou. Dan ada Ganzui, sang penyelundup, yang mukanya mirip seperti Apu. Mereka di sini sedang membicarakan Pulau Hachinosu. Ini hanyalah prolog dari hidupku. Dengan menggunakan pulau itu sebagai markasku, Apu akan mengajukan angkatan laut peruntukan tanah suci. Setelah itu Apu akan menjadi raja dunia ini.
Jadi itu dia tujuan atau keinginan dari Rob Dillsebach. Jadi dia tidak cuma ingin jadi raja bajak laut, tetapi dia ingin jadi raja dunia. Gila, emang serakah banget nih Rob. Halatun mengomentari dengan santainya perkataan Rob tersebut sambil matan. Musuhmu ini terlalu besar, kau mencoba menantang seisi dunia ini. Dari belakang ternyata Loki mendengar percakapan mereka. Dan dari sinilah awal mula Loki menyukai sosok Rob. Berhenti mengajak aku bergabung, sudah aku bilang aku ini seorang raja. Narator berkata kembali sambil kita dibulatkan Pulau Hachinosu. Loki menyadari bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. 4 tahun pun berlalu, Allah terus menolak berbagai ajakan yang dia terima dari Robs hingga pada suatu hari, rencana Robs akhirnya mulai terwujud dengan anggota krunya yang berisi para monster. Dia akan menguncangkan seluruh dunia. Kisah sang legenda pun dimulai. Dan itulah akhir dari chapter 1155 kali ini. Gila, keren banget sih untuk chapter kali ini. Keren, parah. Ya pasti kalian tahu sendiri ya gimana serunya chapter kali ini. Oh ya lupa, sorry, di sini kita dipelatkan bendera dari bajak laut Robs ya guys, Rocks. Oke, buat kalian coba kasih komentar untuk chapter kali ini ya. Dan pengumuman untuk minggu depan dihibur dulu guys. Dan sampai bertemu di chapter selanjutnya.